Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zifatul Faiko, NPM 719 Pada kali ini saya akan menginterview para wirausahawan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Saya sudah bersama dengan pemilik toko yang ada di salah satu shopping center ini. Baik, perkenalkan dengan bapaknya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari salah satu pemilik toko di shopping center, dan kebetulan saya juga mewakili ya pemiliknya, ownernya, yang pada acara siang ini ada beberapa teman-teman yang ingin mengajukan beberapa pertanyaan, entah apa nanti ya, selama itu untuk tugas dan ketentuan yang menjadi program di sebuah universitas, maka tentu saya mempersilahkan, karena ini dalam konteks dunia pendidikan akademisi tidak ada alasan untuk menolak. Oleh karenanya itu ya, monggo dipersilahkan saja apa yang akan menjadi pertanyaan-pertanyaan nantinya akan dilakukan dalam sebuah kuesioner, pertanyaan langsung. Tentu saya juga akan menjawab selama pertanyaan itu rasional atau logika. Mungkin waktu dipersilahkan. Baik, saya akan mengajukan 7 pertanyaan kepada Bapak, dan saya akan memulai dari pertanyaan yang pertama. Baik, pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi permasalahan selama Bapak menjalani usaha bisnis ini? Ya, baik. Jadi apabila pertanyaan itu diajukan dalam kondisional sekarang, tentu jawabannya kondisi sekarang sedang lagi ada COVID-19. Itu adalah bagian permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dari problem hari ini. Nah, tentu selain daripada itu, berkaitan dengan usaha kita ini sedang lesu. Terbukti dan tidak terbantahkan bahwa mulai penanya dan teman-teman sekalian rekan-rekan di sini, tidak ada satupun pembeli yang masuk. Artinya apa? Artinya memang sedang perekonomian kita sedang lesu, sedang capek, masyarakat sedang kesulitan. Nah, oleh karena itulah maka memang diperlukan terobosan-terobosan oleh pemerintah dan negara dalam rangka bagaimana menggairahkan perekonomian kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban dari pertanyaan pertama. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Apa saja kekuatan yang dapat membantu Bapak dalam menjalankan suatu usaha ini? Jadi kalau berbicara tentang kekuatan kita pegangannya hanya satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya harus kuat iman. Karena kalau kita tidak memiliki kekuatan iman, maka yang ada stres dengan kondisional seperti sekarang. Yang kedua, kita harus pandai-pandai memanfaatkan, menggunakan cadangan ataupun bagaimana mencadangkan hasil perolehan sehari-hari apabila itu mendapatkan perolehan, karena kita juga dituntut untuk juga membayar beberapa hal yang tidak bisa dielakkan, seperti bagaimana membayar listrik, ya kan, bagaimana membayar air dan lain sebagainya. Belum lagi misalnya ada karyawan sudah kami banyak istirahatkan ya, karena beban yang cukup berat. Baik, sudah cukup Bapak.
Baik, kita beralih ke pertanyaan yang ketiga, Bapak. Kelemahan apa saja yang Bapak alami dalam menjalankan usaha? Salah satunya kelemahan itu adalah tingkat pembeli yang sudah memang ada pada titik yang mengkhawatirkan. Itulah salah satu kelemahan utama kami. Yang kedua, kami sulit menyajikan kepada calon pembeli karena calon pembeli itu hampir dikatakan fluktuasinya tiap hari belum tentu ada. Artinya bisa saja hari ini tidak mendapatkan pembeli, bisa esok atau lusa baru kita dapatkan. Nah, artinya apa? Artinya kondisi yang sekarang ini sejak tahun 2019 akhir sampai dengan 2020 perdagangan itu sangat kena atau mendapatkan dampak yang sangat luar biasa. Kita beralih kepada pertanyaan yang keempat. Peluang apa saja yang bisa membantu meningkatkan penjualan Bapak selama menjalankan usaha? Salah satu strategi kami ya menjual dengan harga yang sangat murah untuk merangsang pembeli, calon pembeli. Artinya harga pokok pun, ya harga HPP pun kadang kita lepas demi untuk menopang kehidupan sehari-hari. Sehingga artinya apa? Biarkan roda perekonomian itu berjalan. Jadi kita tidak bisa menjual dengan harga harapan kita itu mendapatkan keuntungan tinggi atau besar untuk hari ini, tidak bisa. Mohon maaf Bapak, mungkin kalau dari segi promosi misalkan itu apakah tidak diterapkan di sini, di usaha Bapak mungkin selama ini? Kalau soal promosi hanya di dalam, tapi kalau promosi di luar itu kan berkaitan dengan biaya dan anggaran lagi. Misalnya kita mempromosikan di radio, di media cetak, ya kita membuang biaya. Jadi biarkan aja lah kita apabila ada pembeli kita mencoba menjual dengan harga yang semurah mungkin asalkan juga Baik, terima kasih Bapak atas jawaban dari pertanyaan nomor 4. Kita beralih ke pertanyaan yang nomor 5. Selama ini dalam berbisnis apa saja ancaman yang Bapak alami? Ya, yang pertama terkait kondisi seperti sekarang ini merupakan ancaman utama. Karena bisa Anda bayangkan selama Anda duduk beberapa menit di sini tidak ada satupun calon pembeli. Yang kedua juga kondisional sekarang itu cukup sangat memprihatinkan, khususnya bagi para pedagang konveksi, ya, pakaian dan konveksi lainnya. Inilah yang memang diperlukan sebuah terobosan yang sangat intelektual yang tinggi sehingga mampu bisa menghidupkan kembali perekonomian. Baik, kita beralih kepada pertanyaan yang keenam. Apakah Bapak mempunyai solusi dari permasalahan yang terjadi dalam menjalankan bisnis ini? Solusinya hanya satu, pemerintah harus care, peduli kepada perekonomian kita. Misalnya pemerintah itu sudah harus berani mengambil terobosan demi mendongkrak perekonomian kita, seperti misalnya bagaimana pembayaran listrik dan air diberikan diskon sehingga itu menstimulasi perekonomian kita. Lalu bagaimana pemerintah itu justru tidak menaikkan pajak-pajak dan lain sebagainya, karena ini sangat cukup memberatkan kepada masyarakat kita. Sehingga apa? Sehingga pemerintah harus menggairahkan perekonomian supaya ekonomi kerakyatan terutamanya supaya terangkat. Nah,
pesaing-pesaing kita ini justru dengan era modern sekarang ini justru semakin lama semakin berkembang. Nah, oleh karena itu cara berpikirnya pemerintah memang harusnya juga berkembang. Mungkin ini. Baik Bapak, kita beralih ke pertanyaan yang terakhir. Mungkin ini juga bisa jadi pertanyaan penutup untuk Bapak. Baik, saya bacakan. Apakah Bapak memiliki strategi dalam berbisnis? Jika iya, strategi yang Bapak terapkan dalam berbisnis itu seperti apa? Salah satunya kami menstimulasi justru membeli di tempat ini, kami memberi hadiah. Membeli 2, kami berikan 1. Nah, itu memang dirasa berat. Kenapa? Karena kita sudah menjual dengan harga mendekati harga pokok, tetapi kita masih memberikan hadiah. Tetapi karena itu bagian daripada strategi agar para pelanggan-pelanggan toko itu bisa kembali, dengan cara itulah kami menstimulasi mereka, calon pembeli itu untuk datang kembali. Dan kami mencoba memberikan harga-harga yang cukup diskonnya cukup tinggi. Yang penting kami tidak rugi. Kami menjual walaupun dengan keuntungan sangat tipis, malah kami juga memberikan beberapa item hadiah. Baik. Mohon maaf Bapak, tadi Bapak juga sempat menyinggung tentang masalah pembayaran karyawan, gaji karyawan begitu kan Bapak. Nah, seperti yang saya lihat sekarang ini kan tidak ada pembeli mungkin ya seperti itu. Lalu bagaimana Bapak membayar karyawan Bapak? Karyawan itu kan tidak memiliki suku. Jadi kami sebenarnya tidak mencari karyawan karena dengan kondisional sekarang, tetapi ada banyak masyarakat datang menawarkan diri untuk bekerja, dan kami sampaikan dengan kondisional sekarang kan batasan selain daripada pembayaran dan batasan jumlah karyawan kami batasi, yang misalnya tadinya bisa 4 orang, sekarang maksimal tidak lebih dari 2 orang. Bahkan kalau perlu kami hanya memerlukan 1 orang saja dengan kondisi sekarang, karena kami juga membayarnya juga berat. Membayarnya kadang kami ya per hari, jadi kami juga tidak mengikat mereka dan mereka tidak mengikat ke kami. Baik, kita bicara tentang jika tadi Bapak ya bilang jika ada pembeli yang membeli 2 barang maka dihadiahkan 1 barang. Nah, strategi seperti itu apakah tidak merugikan kepada Bapak selaku pemilik toko ini? Tentu itu merugikan. Tapi Anda tanya strategi, saya jawab demikian. Karena itulah yang tadi saya katakan, itu bagian daripada menstimulasi pembeli agar bisa kembali ke tempat kita. Artinya gambarnya begini, kalau beli di sana beli 2 dapat 1, kalau beli di sana beli 1 dapat hadiah. Nah, itulah yang saya katakan, saya mencoba bagaimana sebatas, tapi itu sebatas dalam situasi dan kondisional COVID seperti sekarang. Kalau nanti misalnya perekonomian kita insya Allah kembali normal, ya mungkin kami juga mempertimbangkan kelanjutan daripada itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya wawancarai kepada Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga mohon maaf kami mengganggu waktu Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zifatul Iko, NPM 719 212 905. Pada kali ini saya akan menginterview para wirausahawan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM.